Nama saya Pendeta Rianita Sinlaloe, biasa di sini dipanggil Rini. Ibu Rini Iya. Mama Pendeta Rini, oke. Ya, baik. Persoalan yang terjadi di sini adalah sengketa lahan tanah antara masyarakat atau warga Kelapa Tinggi dengan pihak lembaga Gereja Advent. Di mana setelah sekian tahun Gereja Advent mengklaim bahwa ini adalah tanah milik mereka. Padahal dia melalui sebuah proses yang cukup panjang. Mereka buat satu permohonan bekerja sama dengan kepala desa waktu itu. Mereka buat permohonan untuk bersurat ke bupati. Kemudian ada pihak dari DPR yang datang untuk mau buat sertifikat pengukuran dan lain sebagainya. Tapi ketika sertifikat tanah ini mau dibuat oleh pertanahan, tidak dapat dilakukan karena diklaim oleh pihak Advent. Advent mengatakan bahwa ini tanah milik mereka. Padahal ada satu surat, saya lupa itu surat apa, tapi ada buktinya bahwa surat ini seperti surat pemberian hak kuasa kepada pendeta Advent untuk mengurus tanah ini sehingga diberikan kepada orang warga Kelapa Tinggi. Nah, tapi sebenarnya setelah kotong cek persoalan yang ada, kotong cek dengan pertanahan dan lain sebagainya, tanah ini nih masih dalam status sebagai tanah, kalau dulu dia nama hak erpak, tapi sekarang dia nama hak guna usaha HGU. Dan itu tercatat di pertanahan. Nah, setiap tahun, setiap waktu kotong berusaha untuk memediasi. Dari pihak desa sudah dikumpulkan pertanahan dan lain sebagainya, sudah dikumpulkan di kantor desa untuk mediasi terakhir beberapa bulan yang lalu, pada tahun lalu. Tapi pihak Advent tidak datang. Ya, pihak Advent tidak datang, tidak mau berkompromi, tidak mau negosiasi, mediasi dan lain sebagainya. Kotong sudah berusaha. Kotong sudah berusaha ke kantor, bertemu dengan camat, dengan kepala desa, bahkan kotong juga sempat bersama dengan majelis sinode. Dan menurut majelis sinode mereka sudah buat satu surat untuk permohonan ke pertanahan supaya diadakan mediasi antara masyarakat dengan pihak Advent. Tapi surat ini sampai dengan sekarang belum ditanggapi. Sudah bersurat? Sudah, dari sinode katanya sudah pernah bersurat, tapi sampai saat ini belum ditanggapi. Kalau persoalan ini didiamkan terus-menerus dengan masing-masing mengklaim miliknya, maka tidak disangkali bahwa satu saat bisa terjadi pertumpahan darah. Ya, karena masyarakat juga cukup jenuh dengan waktu yang semakin hari semakin berlalu, seperti tidak diperhatikan. Ya, setelah ke Bapak Desa juga, kalau tidak salah kita berbicara dengan Bapak Desa sudah berapa kali ke kabupaten, tapi seperti tidak ditanggapi. Ya, seperti tidak suara dari masyarakat tidak pernah ditanggapi. Jadi kalau sampai dibiarkan terus-menerus, kotong sementara merendam. Sementara berusaha untuk meredam dan menekan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal di luar perbuatan-perbuatan yang anarkis lah. Kotong sementara berusaha untuk menekan. Nah, ketakutan kotong kalau seandainya semakin hari dibiarkan, maka terjadi konflik yang cukup besar. Pernah hampir sedikit terjadi konflik, tapi ketika Advent mencoba untuk membuat jalan jalan antara pastori dengan memisahkan, antara pastori dengan gereja. Dan itu sempat hampir terjadi konflik, tapi bisa ditekan dan selesai. Masyarakat sampai saat ini masih berusaha untuk diam. Sampai saat ini masyarakat masih berada dalam keadaan tenang. Pernah juga dong membuat satu statement di media bahwa kotong karena membawa nama Gemit waktu itu, seakan-akan bahwa kotong warga Gemit ini brutal. Kata yang dipakai waktu itu kata brutal, tapi kotong berusaha untuk pakai aksi damai, bertemu dengan pihak-pihak tertentu, kotong mediasi supaya tidak terjadi pertumpahan darah atau perbuatan-perbuatan di luar kotong punya kemampuan. Tapi sepertinya pihak Advent tidak peduli.
Oh gitu Iya, ya. karena kotong berusaha untuk mediasi dan lain sebagainya, tidak peduli sama Tidak sekali, respon. hanya buat statement di luar dan lain sebagainya, tapi tidak mau peduli sama sekali. Permintaan mama sendiri. Ya, kotong punya permintaan itu, beta mewakili masyarakat dan juga jemaat. Jemaat. Kotong permintaan cuma satu, kasih kotong keadilan. Memberikan Kotong keadilan. butuh keadilan untuk mendapatkan status tanah. Ya. Masyarakat punya apa? Punya kewajiban dalam membayar pajak kepada negara. Dan itu dilakukan setiap tahun dengan bertanggung jawab. Jadi kotong hanya butuh keadilan supaya kotong bisa dapat status tanah, kotong pemilik. Kotong sudah hidup begini lama tahun di ini tempat dengan menghidupi kotong pun diri dengan tanah yang Kehidupan begitu mereka. subur, laut yang ada. Tapi ya seperti kotong dianaktirikan Ya. oleh Pemerintah. pemerintah. Oke. Ya. Baik pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Mama Pendeta dari sudut pandang tokoh agama. Yang diminta Mama Pendeta adalah keadilan ya Mama. Ya. Para pemangku kepentingan diminta untuk membuka mata selebar-lebarnya, membuka hati, melihat keadaan yang sementara ini terus digumuli oleh jemaat, oleh warga yang ada di sini, tentunya bersama dengan Mama Pendeta, agar tidak terjadi dinamika atau konflik ke depan. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita adalah sekarang menyelesaikan sehingga tidak terdampak pada generasi yang akan datang, agar tidak terjadi tumpahan darah, tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Sekali lagi, pihak tokoh agama, pihak jemaat, warga yang ada di Kelapa Tinggi meminta keadilan yang seadil-adilnya. Hak mereka telah mereka jalankan karena mereka ada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka telah membayar pajak, mereka telah hidup, tetapi mereka membutuhkan yang namanya keadilan. Karena itu sekali lagi diminta kepada pihak DPRD, pihak pemerintah sesegera mungkin memanggil dan menyelesaikan dinamika ini. Pendeta kurang benar. lebih seperti itu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Closing statement? Mungkin itu kotong selama ini dalam kotong pun ketenangan dan kotong punya perjuangan, kotongnya berdoa. Ya, setiap tentu. waktu kotong bawain dan kotong pergumulan bersama, kotong yang berdoa supaya para pemimpin benar-benar bijaksana dalam mengambil keputusan, jangan memihak. Kotong sentuh apakah ini ada yang memihak atau tidak, tapi kotong sampai merasa bahwa kotong sepertinya pemerintah memihak kepada pihak-pihak tertentu. Karena kotong tidak pernah diperhatikan. Apalagi gereja ini masuk dalam lahan sengketa. Tanah ini juga luas, cukup luas juga. Dia masuk dalam lahan sengketa. Apalagi dia bersebelahan, tepat bersebelahan dengan tempat di mana mereka membangun sebuah aula yang pernah difungsikan untuk gereja. sebagai gereja. Oke, ya. Terima kasih Mama Pendeta buat closing statement, buat pernyataan. Semoga dapat dilihat, dapat ditonton, dan sesegera mungkin ada penyelesaian. Ya, kita mendoakan, kita terus berjuang agar saudara-saudara kita, jemaat yang ada di sini, bahkan pelayanan Mama Pendeta juga bisa berjalan dengan baik. Ya, Mama Pendeta, terima kasih, Tuhan memberkati Mama dalam tugas. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Mama Pendeta mewakili tokoh agama dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.